Oke, kita akan coba mengerjakan kolom pertama dulu. Di sini, disediakan ya. Terus bagian bawah ada petunjuk, kita coba lihat-lihat dulu. Ada nggak sih petunjuk untuk kolom berangkat? Kita lihat ya. Di sini petunjuk pengerjaannya, nah seperti ini. Berangkat, tujuan, harga tiket, dan bonus itu menggunakan fungsi lookup. Fungsi pembacaan tabel. Kenapa? Karena ada tabelnya gitu. Yang nanti akan menjadi referensi kita menampilkan jawaban. Ini udah sering nih kita pakai. Udah sering banget kita ulang-ulang. Tapi kita coba ganti dengan format yang berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa dapat poinnya gitu. Kira-kira pakai rumus apa kalau petunjuknya mengatakan seperti itu? Oke, pertama kalau kita mau ngerjakan soal Kak, lihat dulu acuannya. Acuan di bawah sini dengan di sini kan tuh nggak sama ya. Ya toh? Nah, karena kita pengen ngambil jawaban berangkat yang ada di sini, otomatis kan mengacu pada kode penerbangan masing-masing. Nah, cara kita biar nanti dapat jawaban yang benar adalah dengan menyamakan kodenya dulu. Gimana cara kita biar kode di sini itu bisa sama dengan kode di sini dulu? Nah, lihat posisinya. 219. Ini kan dia di tengah nih. 219, 430, dan seterusnya. Karena dia di tengah, bahasa Inggris tengah itu mid. Sehingga kita bisa menjadikan dasar sebagai untuk penggunaan rumus mid. Singkatan dari middle. Kemudian text itu adalah kode penerbangan keseluruhan yang ada di sini. Jadi kita akan menyeleksi data yang ada di kode penerbangan ini untuk mengambil 219-nya saja. Dengan cara ya kita blok aja satu kolom. Kemudian koma. Star 6 itu adalah hitungan keberapa, hitungan dari awal. Jadi kita pengen ngambil 219 kan. Jadi kalau kita hitung dari awal karakter sampai ke karakter pertama dari 219 itu hitungan keberapa dia? Coba dihitung. G hitungan pertama. A hitungan kedua. Angka 2 ini adalah hitungan ketiga. Itulah yang disebut dengan star 6. Artinya adalah untuk 219 terletak pada hitungan ketiga dari awal. Kemudian koma, 6 chars. 6 chars itu adalah number karakter. Ada berapa karakterkah? 2, 1, dan 9. Nih, karakternya atau angkanya ada berapa? 3 kan? Nah, itulah yang disebut dengan 6 chars. Sampai di sini udah selesai. Kita sudah berhasil menyamakan kodenya. Enter dulu ya untuk memastikan jawabannya. Tuh, 219 betul? Betul. 430, 960, 874. Sudah sama kan dengan yang di sini? Nah, itu dulu poinnya, disamakan. Karena sudah sama, berarti kan kita tinggal ngebaca tabel yang ada di sebelahnya tuh. Nih, untuk memunculkan ini. Gampang, kita tinggal tambahin rumus VLOOKUP. Karena kebetulan tabel ini dia bentuknya vertikal, dibaca dari atas ke bawah. Boleh juga pakai yang lain kayak XLOOKUP, index match, bisa. Tapi karena tadi ada teman yang sudah menjawab VLOOKUP, ya udah kita teruskan saja ya. Pakai VLOOKUP dulu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke ujung. Value-nya sebentar saya jelaskan kenapa ada value. Lanjut ke ujung rumus untuk memasukkan tanda baca koma. Nah, ini ada lagi petunjuk berikutnya tuh, table array. Karena lookup value tadi udah diwakili oleh ini ya, mid. Nah, sudah jadi lookup value-nya. Sekarang lanjut ke table array-nya. Isi dari tabel bantunya. Seperti yang tadi dilakukan sama teman-teman ya. Dia ngeblok isi tabel bantu mulai dari sini, ke kanan, sampai ke bawah sini. Judulnya sebenarnya boleh juga diblok. Kenapa? Karena cuma satu baris aja. Nanti tidak boleh diblok judulnya kalau dia terdiri dari 2 baris atau lebih. Selama dia cuma satu baris itu boleh-boleh saja diblok dengan judulnya. Nggak ada masalah. Lalu kita kunci ya dengan menekan tombol F4. Terus koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa. Nah, ini yang mau saya kasih tahu sekarang. Kalau misalnya kalian hanya memasukkan kolom kedua untuk berangkat. Ini kan yang kode penerbangan kolom pertama nih. Berangkat itu kolom kedua ya. Jadi kalau kita hanya sekedar masukkan kolom kedua, maka nanti yang muncul ya cuman kolom kedua doang jawabannya, itu berangkat. Oke? Tapi nggak apa-apa. Karena ini kita mau nyamakan dengan jawaban yang tadi, kita teruskan aja ya. Ambil kolom kedua dulu, kemudian koma, lalu range lookup-nya untuk model pembacaan tabelnya itu kita mau ambil yang nilai mendekati atau nilai yang sama persis. Nah, karena ini sama persis ya, kodenya juga udah sama, maka kita pakainya false atau 0. Jadi boleh ya, saya ganti false-nya dengan 0 karena
sebenarnya antara false dengan null itu sama saja. Ini kalau saya enter, nanti jawabannya n per a. Saya bakal kasih tahu, inilah yang menjadi dasar penggunaan value nanti. Seperti yang dikasih tahu sama teman-teman. Kita enter. Tuh, betul kan? Jawabannya n per a. Kenapa? Karena antara kode yang ada di bawah sini dengan yang ada di atas itu nggak sama formatnya. Yang di atas sini dia teks, yang di bawah sini dia value atau angka nilai yang dapat dihitung. Sehingga kita harus samakan dulu formatnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan rumus value sebelum rumus mid tadi. Nah, ini dasarnya. Kalau kata Bung Rocky Gerung, itu dalilnya tuh. Nah, kenapa ada value tadi kan? Baru kita masukkan. Tapi hati-hati juga penempatan tutup kurungnya ya. Nggak boleh di ujung ini, ujung kanan. Karena nanti error dia. Enter, tuh argumennya salah. Terus penempatan tutup kurungnya di mana Pak? Karena kita memasukkan rumus value-nya itu sebelum mid, maka tutup kurungnya juga harus sebelum mid. Di sini. Sebelum atau sesudah mid gak ada masalah sih karena kan bergandengan ya. Jadi tetap dia tutup kurungnya bergandengan. Ibaratnya begini. Value dan mid ini bergandengan begini kan. Jadi tutup kurungnya juga bergandengan. Karena untuk tutup kurung terakhir ini dia berpasangan dengan VLOOKUP yang di depan. Nah, itu juga penting dipahami. Penempatan tutup kurungnya biar ketika di enter argumennya berjalan. Dan dia bisa muncul jawaban yang tepat. Oke, saya mau kasih alternatif lain kepada kalian. Kalau kalian rasa untuk penggunaan value itu kayak agak ribet, kalian bisa ganti. Nggak usah pakai value. Oh, saya hapus dulu value-nya. Kalian ganti nih, balas kurungnya juga saya hapus ya. Kalian ganti aja di sini dengan bintang 1. Atau kita kalikan dengan 1. Lalu kita enter. Maka jawabannya akan sama saja. Jawabannya benar. Apa Pak bintang 1 ini? Ini adalah pengganti atau alternatif lain dari value tadi, rumus value yang kalian tampilkan. Oke? Dan dia berjalan. Ya. Kalau sebelumnya, selama ini kita menggunakan value di depan itu boleh. Tapi kalau kalian rasa dengan menggunakan value agak ribet karena harus tambahkan tutup kurung lagi, kemudian tutup kurungnya juga jangan sampai salah penempatan gitu kan, sampai bingung. Ya udah, kalian bisa tambahkan saja setelah mid-nya itu tambahkan dengan perkalian dengan angka 1. Simbol bintang ya, simbol bintang ini kan dia mewakili perkalian gitu. Kemudian kita masukkan angka 1 untuk bisa mengonversi tadi format mid yang teks menjadi format value-nya. Lalu kalian enter. Tuh jawabannya nggak ada perubahan juga. Sama persis dengan kalau kalian menggunakan rumus value. Terus ada lagi. Kalian mungkin lupa ya bahwa berangkat dengan tujuan ini dia kan bergandengan tuh. Ya kan? Terus di sini juga bergandengan. Jadi kenapa tidak kalian melakukan paralel? Sehingga nanti munculnya bukan hanya di kolom berangkat tapi muncul juga di kolom tujuan. Siapa yang baru ingat? Jadi kita tinggal reparasi aja sedikit ya. Di bagian berangkat ini rumusnya, saya akan ganti dari acuan kolom menjadi acuan sel saja. Karena kalau kita mau pakai paralel muncul di 2 sel, maka kita harus milih salah satunya. Nggak bisa juga pakai referensi kolom ya. Harus diganti menjadi referensi sel saja. Lalu di sini untuk call index 6-nya, kita pakai buka kurung kurawal. Masukkan kolom ke 3 lagi untuk sebelahnya. Untuk tujuan. Lalu tutup kurung kurawal. Udah. Hanya sekedar reparasi di bagian itu saja. Lalu kita enter. Maka dia muncul langsung 2 sel ya. Berdampingan. Sisanya tinggal kita blok. Ctrl D. Nah. Itu dia tuh. Jangan sampai lupa. Oke. Rumusnya adalah lookup. Right. Coba. Kemudian. Kode. Oke. Kita blok ya. Kode 1 kolom seperti ini. Kemudian, apalagi 6 charge-nya yang diminta apa? 6 charge-nya yang mana yang mau diambil untuk kodenya? Di sini kan ada LGBM ya. Yang mana itu? 6 charge-nya perlu dimasukkan atau tidak? Karena kan dia kayaknya 1 karakter aja tuh. 1. Perlu kita input atau tidak? Nah, 1 boleh. Terus, apa lagi? Sebenarnya nggak dimasukkan juga nggak apa-apa ya, karena kan itu dia sifatnya opsional, jadi nggak wajib. Kapan nggak wajib dipakai Pak? Ketika dia cuma 1 karakter saja, itu
Boleh, kita kayak begini aja. Tapi kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu ada yang bingung gitu. Boleh. Lanjut apa lagi guys? Ini sudah saya input nih rumusnya. Lookup right, bla bla bla, kemudian koma ya. Acuan. Acuan berarti di bawah ya. Oke. Acuan berarti kita bloknya cukup isinya saja seperti ini. Ini yang saya blok apakah perlu dengan kode MLGB-nya atau hanya cukup merpati, Lion, Garuda, Boraknya aja? Coba kalian komen. Perlu ya? Oke, sudah saya blok nih. Sudah saya blok MLGB dengan merpati, Lion, Garuda, Boraknya. Selanjutnya apa lagi? Perlu dikunci juga ya? Oke, saya bantu kunci deh. Kemudian koma. Selanjutnya, oke kita masuk 2 kalau begitu. Berikutnya 0. Oke, boleh. Sudah cukup begini aja kah rumusnya? Cukup. Oke, boleh. Kita enter ya guys ya. Tes dulu apakah jawabannya sudah benar. Ten teden teden. Ini flight type-nya merpati. M. G Garuda. Tapi kita baca dulu petunjuknya guys. Sebentar ya. Kalau berdasarkan kode sih iya. Flight type-nya merpati, Garuda, Lion, Borak ya. Oke, kita coba hilangkan dulu free span-nya. Kemudian kita baca petunjuknya. Di sini yang diminta adalah jika kode penerbangan DC9, maka flight type-nya adalah DC9. Jadi bukan merpati yang diminta guys. Yang diminta adalah DC9. Berarti kode yang A. Kode yang ini. Hati-hati mengerjakan soal, baca dulu petunjuknya. Kalau yang kalian lakukan tadi itu cuman ngebaca dari karakter ujung M dengan acuan yang ada di sini doang kan? Ya bener acuannya tetap kita ngambil dari sini, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, atau yang pengen ditampilkan itu adalah ini. Nih, flight type yang ini yang DC9, Boeing 747, Airbus 3, DC10. Ini kita mau tambahkan saja dari rumus yang ini tadi, atau kita mau ulang dari awal rumusnya. Di akhir rumus itu lookup ditambah itu, Pak. Rumus if. If kita tambah dengan Dan. Oh ya, oke. Petik 2. Langsung. Spasi petik lagi. Spasi petik lagi, ya. Ya, dan. Terus masukkan rumus if itu, Pak. Langsung nggak pakai spasi, langsung if saja begini ya. Ya. Oke. Meet. Ngambil di kode penerbangan itu. Ya. Titik koma. Dimulai dari yang karakter ke-6. Ya. Ngambil 3 karakter. Ya. Tutup. Sama dengan petik DC9. Petik lagi, Pak. Titik koma. Petik DC min 9 petik. Terus titik koma. If-nya itu di kopas, Pak. Oke. Ya. Terus yang itu, yang DC9 ganti AB3. AB3, oke. Terus value if true-nya diganti Airbus 3. Langsung Airbus 3. Iya, ya seperti itu. Oke. Terus lagi dipaste lagi. Paste lagi. Terus DC9 ganti 747. 747. Terus value if true-nya Boeing 747.
Ya. titik koma, DC min 10. DC pakai tanda petik. Ya, tanda petik. DC min 10. Ya. Oke. Tutup petik itu, tutup kurung 3 kali. Oke. Di Sudah. enter. Oke. Sudah. Ini udah benar banget jawabannya. Kelihatannya kan panjang, tapi sebenarnya itu pendek karena kita cukup memahami konsep pertamanya saja di bagian ininya doang kan kita pahami tadi. Nah, setelah paham di sini kan tinggal kopas doang ini dua bagian ini, dua barisnya. Kopas aja. Tuh. Ya kan? Harga tiket. Petunjuknya itu ada di mana sih harga tiket ya? Oh ini, ada di sini juga deh guys. Jadi mulai dari kolom berangkat, tujuan, harga, tiket, dan bonus itu menggunakan fungsi lookup semuanya. Harga tiket berarti yang ini ya guys. Ini kolomnya. Coba kalian tebak. Kalau jawabannya ada di sini, ya referensinya ada ini semuanya. Kita pakai rumus apa? Biar jawabannya bisa muncul di dalam sini. Ayo. Jadi kan boleh pakai VLOOKUP doang kan? VLOOKUP value-nya ambil tujuan, kemudian koma, table array-nya ambil mulai dari tujuan aja tapi nih. Gini kan? Lalu kita kunci F4, koma, kolom keberapa? Harga tiket. Tujuan pertama, bonus kedua, harga tiket ketiga kan? Iya. 3, 0. Enter. Tuh. Oke, kita kasih kesempatan tadi yang mau index match mana? Yang mau index match. Saya tambahin satu kolom deh. Di sini rumus 2. Berarti kita masukkan indeks di sini ya. Indeks. Harga tiket di bawahnya di blok semua, Pak. Oke, harga tiket di bawahnya di blok semua. Saya blok ya. Yang ini ya, Kakak Kuro. Sudah saya blok tuh. Iya, Pak. Terus Kemudian F4, F4, lanjut di yang di tujuannya itu Medan. pakai match, Oh, pakai match ya. di match dulu, Pak. Oh ya, match dulu. Iya, di match dulu. Terus Medan, ya. Koma. enggak, satu aja dulu. Oh, satu aja dulu. Berarti nggak usah pakai. Ya, oke. Terus Koma tujuan yang di bawah itu baru di blok semua. Oke. F4. F4. Oke. Udah, Pak. Sudah, enter ya. Oke. Enter lagi. Kemudian kita coba Ctrl D. Waduh. Ada yang keliru nampaknya ini. Berarti pakai di ujung ya. Match type-nya. Match type-nya pakai apa? Pakai yang 1, 0 atau minus 1? Yang 0, Pak. 0 ya. Oke. Kita enter ya. Lalu kita duplikasi ke bawah. Oke, sudah betul. Jawaban dari Kakak Kur ini sudah benar. Cuman tadi kenapa hasilnya N per A di awal? Karena tipe pencocokan datanya yang bagian opsionalnya itu masih belum dipakai. Karena emang seperti yang saya bilang, di bagian ujung itu kan dia sifatnya opsional. Jadi boleh dipakai, boleh juga tidak tergantung kondisi. Kapan kondisinya dipakai ya kayak tadi. Kalau misalnya memunculkan jawaban yang tidak sesuai ya udah kita harus pakai match type-nya. Dan kenapa pakai eksak? Karena datanya sama persis gitu kan. Artinya tujuannya itu sama aja. Tujuannya jelas sama gitu kan. Kemudian harga tiketnya bukan juga berupa rentang, tapi harga yang pasti. Kalau tujuan ke sini harganya sekian, tujuan ke sini harganya sekian. Nah, itu pakai 0. Oke. Oke, kita lanjut untuk kolom pajak, guys. Pajak dikenakan sebesar 14,3% dari harga tiket. Pajak sama dengan 14,3%. Kok dolar sih? 3% dikali dengan harga tiket. Gampang ya? Gampang ini. Aman lah ini. Karena cuma perkalian aja ya. Jadi jawabannya sudah benar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yaitu
PSC agen. Jika harga tiket kurang dari 100.000, maka besarnya 2,5% dari harga tiket. Jika harga tiket lebih besar atau sama dengan 100.000, maka besarnya 5% dari harga tiket. Jika harga tiket antara 500.000 sampai 1 juta, maka besarnya 6,4% dari harga tiket. Selain itu, 9% dari harga tiket. Gampang ini guys. Karena ada dua kondisi yang wajib terpenuhi. Yang pertama itu adalah harga tiket ini. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kalian perhatikan, di sini ada petunjuk jika harga tiket kurang dari 100.000, maka besarnya 2,5% dari harga tiketnya. Kemudian di sini juga, jika harga tiketnya lebih besar atau sama dengan 100.000, maka besarnya 5% dari harga tiket. Di sini, jika harga tiket antara 500 sampai dengan 100.000, maka besarnya 6,4% dari harga tiket. Selain itu, 9%. Berarti, supaya kita bisa sedikit mempersingkat rumus if-nya, boleh dong kita menggabungkan kedua kondisi yang berdekatan. Biar nanti kita tinggal masukkan aja logiknya. Seperti misalnya kita mengambil yang dari nilai tertingginya. Karena begini, di logika itu kalau dia sudah melibatkan value, maka urutannya harus dibalik guys. Nggak bisa mengikuti petunjuk rumus saja. Jadi mulai dari nilai tertinggi dulu, baru yang terendahnya. Jadi ini kadang-kadang dibikin oleh pembuat soal untuk sengaja mengacak-ngacak rumusnya gitu. Mengacak-ngacak urutan yang ada di sini biar kalian bingung. Mulainya dari mana? Dan kebanyakan orang itu mulainya dari atas. Dia mulai dari sini. Kurang dari 100.000. Sementara ada nilai yang lebih besar dari itu. Yaitu nilai yang lainnya. Yaitu nilai lebih besar dari 500.000. Atau antara 500.000 sampai 1 juta. Nah ini kan nilai yang paling tinggi kan? Ya kan? Sengaja taruh di urutan ketiga dari soal tuh. Kalau kalian lihat pelan-pelan. Jadi nggak usah buru-buru ya ngerjain soal itu. Sama dengan if. Pertama apa tadi? Harga tiketnya ya. Jika harga tiketnya, apa yang pertama? Antara 500 sampai dengan 100.000. Berarti 500 sampai 100.000 lebih besar sama dengan 500.000 ya. 500.000 itu berapa tuh? 5E6 ya. 5E6 ya. 500.000 5E5. Jika harga tiketnya lebih besar sama dengan 500.000, maka apa tuh? Maka besarnya 6%, 6,4%, maka 6,4% dari harga tiket. Berarti kita kalikan dengan harga tiketnya. Ya. Gini. Oke? Berikutnya, yang kedua, jika harga tiket lebih besar atau sama dengan 100.000, berarti kita boleh kopas rumusnya ini. Kita koma, kemudian ALT enter, Ctrl V. Jika apa tadi petunjuknya nomor 2, harga tiketnya lebih besar atau sama dengan 100.000, berarti diganti di sini ya. 100.000 itu 1E5 ya. Maka dia 5% ya dari harga tiket. 5% dari harga tiket. Terus yang ketiga, berarti boleh dikopas lagi ya. Jika harga tiketnya kurang dari 100.000, berarti diganti menjadi kurang begini ya. Kurang dari 1E5. 1E5 tinggal diganti ini aja. Kurang dari 100.000, maka besarnya 2,5%. 2,5%. 2,5% dari harga tiket. Selain itu 9% dari harga tiket. Berarti boleh selain itu 9% dari harga tiket. Begitu ya petunjuknya ya. Nah oke. Udah selesai. Kita coba enter. Tuh dia jawabannya. Oke. Di soal 500 sampai 1 juta. Ah iya kah? Iya 500.000. Tinggal diganti. Berarti 500.000 ya, betul ya? Ini 1 juta, tambahin satu lagi 0 pak. Aduh bahaya bapak ini. 1 juta. 1 juta. Tapi urutannya sudah benar belum ini ya tadi ya? Berarti kebalik ini kita. Salah ini. Salah ini kalau begini nih.
Berarti ini yang pertama ini, guys. 1 juta dulu ya. Ini pertama berarti karena lebih besar ya. 1 juta, berarti ini kita taruh di depan. Terus koma, alt enter. Ini lebih besar. Oke, kemudian ini kurang dari 1 juta. Sudah betul ini. Sudah betul. Oke, urutannya begini ya. Coba dikoreksi dulu. Cek lagi. Ini lebih besar sama dengan 1 juta. Dia 5% dari harga tiket, betul ya? Oke. Lebih besar 1 juta. Ini lebih besar sama dengan 500.000. Lebih besar sama dengan 500.000. Oke. Kurang dari 1 juta, maka lebih besar atau kurang dari sih petunjuknya nih? Lebih besar atau sama dengan 1 juta. 100.000 yang ini udah betul yang pertama, guys. Yang pertama sudah betul. 1 juta. Gimana sih? Udah betul kali tadi 100.000 yang ini. Yang 1 juta tuh apa? Yang 1 juta tuh antara 500.000. Udah bener atuh. Iya udah bener atuh, Kak. Udah bener urutannya tadi ini. Jadi yang saya maksud 100.000 itu adalah soal urutan paling pertama, Kak. Yang Kak Birjani, yang ini. Yang soal bagian atasnya. Coba Kakak lihat dulu. Udah betul. Coba ya, kita tampilkan dulu. Lihat, ini. Atau saya kasih titik deh biar kelihatan perbedaannya ya. Nih 100.000 kan? Ini juga 100.000 kan? Kemudian ini dia 1 juta kan? 1 juta. Nih, 500.000 kan sampai 1 juta. Ya kan? Iya, udah benar. Udah cocok atuh laporannya tadi. Udah sesuai tuh dengan yang pertama. Jadi kita urutkan dari angka tertinggi dulu. Lebih besar sama dengan 500.000. Kemudian ini dia lebih besar sama dengan 100.000. Nah ini kurang dari 1 juta. Kurang dari 100.000 kan? Bukan 1 juta ini, 100.000 ini. Ya kan? Ya. Soalnya 500 sampai 1 juta bukan di atas 500.000. Yang mana sih, Kak? Arise? Yang dimaksud Kakak Arise ini? Ini, jika harga tiket antara 500.000 sampai 1 juta. Berarti rentangnya tuh mulai dari 500.000 kan? Ya enggak? Mulai dari 500.000 sampai 1 juta kan? Kalau petunjuknya begini kan? Kalau kalimatnya antara 500.000 sampai 1 juta, berarti mulai dari 500.000 sampai 1 juta kan? Iya. Jadi kalau rumus yang kita masukkan adalah seperti ini lebih besar sama dengan 500.000, udah benar kan? Iya kan? Nah, kalau yang di atas 1 juta ya, coba kita compare dulu. Saya ada dapat sedikit ide untuk melakukan compare. Mungkin boleh begini, kita gabungkan aja dua kondisi tertentu ya. Tes dulu ya, semoga ini berjalan dan masuk di logika kalian. Saya mau pakai dulu di sini fungsi if n. If n. Oke. Kemudian kita ambil acuannya adalah harga tiket ya. Oke, ambil satu sel aja dulu biar nggak bingung untuk formula array formulanya. Lebih besar 500.000. 500.000 berarti 5E5. 5E5. Maka dia jika harga tiketnya lebih besar 500.000 dan harga tiketnya kurang dari 1 juta. 1 juta berarti 1E6 ya. 1E6 ya, E6. Balas kurung dulu, maka dia dapat 6,4% ya. Begitu ya logikanya tadi berdasarkan soal. Dikali dengan harga tiketnya. Oke, lanjut lagi. Ini boleh kita masukkan lagi rumus if jika harga tiketnya
lebih besar dari 100.000 untuk kondisi berikutnya. 100.000 berarti 1E5. Maka dia dapat 5% tadi ya di soal ya. 5% dari harga tiket. Oke. Kemudian jika ini boleh kita kopas aja mungkin ya. Kopas aja dulu yang ini. Kopas aja. Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, ini diganti lagi. Jika ini kurang dari 100.000 ya. 100.000 maka dia dapatnya 2,5%. 2,5% dari harga tiket. Gitu kan? Selain itu dia dapatnya 9% dari harga tiket begitu. Tes dulu. Ini analisa saya nih guys, sementara. Mudah-mudahan bisa berjalan. Jawabannya seperti ini. Kita tes dulu apakah ada perbedaan di antara keduanya. Dan kalau misalnya kita masukkan di atas 1 juta, itu bisa beda nggak ini? Nah, ini muncul perbedaan di sini guys. Coba kita lihat dulu ya. Kita analisa bareng-bareng. Ini perbedaannya di sini kelihatan. Kalau dia di atas 1 juta, di sini yang pertama, untuk rumus yang pertama kita pakai, dia munculnya 112,640. Tapi di rumus yang kedua, itu masuknya 88.000. Begitu. Jadi saya melakukan pembatasan guys di sini. Saya melakukan pembatasan sekaligus dengan dua kondisi yang saya gabungkan dengan rumus N, yaitu untuk angka di atas 500.000 dan kurang dari 1 juta. Saya batasi di situ. Jadi nanti yang di atas 1 juta masuknya 9% dia. Ini yang saya tadi tambahkan guys. Supaya nanti yang di atas 1 juta itu dia tidak masuk di dalam ketentuan 6,4%-nya, saya melakukan pembatasan kayak begini. Rentangnya itu dari 500.000 sampai 1 juta kan? Ya enggak? Jadi mulai dari ini sampai ini. Butuh sama dengan enggak? Kalau kita nggak pakai sama dengan, berarti 1 jutanya nggak termasuk kan? Tapi kalau kita pakai sama dengan, berarti 1 jutanya termasuk. Kita lihat dulu di soal. Masuk nggak 1 jutanya itu ya? Kalau di petunjuk soalnya tadi. Jika harga tiket antara 500 sampai 1 juta. Berarti kalau termasuk kita wajib pakai sama dengan di sini. Nanti kita akan lihat perbedaannya ya kalau kita lakukan uji. Untuk angka 1 jutanya. Oke. Sama dengan. Kita coba lakukan perubahan data untuk di bagian sini dulu. Kalau ada kita masukkan 1 juta gimana tuh jawabannya? Coba kita ganti di sini salah satunya menjadi yang 115 ya. Kita ganti jadi 1 juta coba. Apa yang terjadi? Berubah jadi 64.000 kan? Tapi kalau misalnya kita ganti di sini bukan nggak pakai sama dengan ya. Mana sih tadi? Bukan di PSC agen di sebelah sini. Di sebelah sini kita ganti nggak pakai sama dengan, apa yang terjadi? Tuh, beda kan? Kelihatan perbedaannya kan? Yang tadi kita pakai simbol sama dengan, dia munculnya 64.000 sama seperti yang seharusnya. Ya kan? 6,4% dari 1 juta adalah 64.000 kan? Ini nggak berubah karena tadi salah rumus kan? Salah logikanya. Tapi ini masuk nih. Karena kita tidak masukkan di sini dengan sama dengan, berarti 1 jutanya tidak termasuk di dalam 6,4. Tapi masuk di yang lain. Nah, kalau kita masukkan sama dengan di sini, enter, maka dia berubah menjadi 64.000. Karena sudah termasuk. Kan gitu kan logikanya? Guys, nyambung nggak kalian ini logikanya? Sepertinya nilainya tidak sesuai dengan persentase. Coba kita kalikan manual, Kak. Sama dengan 1 juta, kita kalikan dengan 6,4%. Sama. Yang di atas 1 juta itu dapatnya 9%. Coba kita kalikan. Yang mana yang mau kita kalikan? Yang ini, 1,7. Kita kalikan dengan berapa persen tadi? 9 ya? 158.400. Oh iya bener ya. Iya, nggak jalan betul. Jadi, bagaimana cara kita biar nanti jawaban yang ini, yang di atas 1 juta itu,
dia harus muncul 158.400 berdasarkan representasi dari 9%-nya. Betul, betul, betul. Jadi gimana? Berarti kita harus masukkan logiknya lagi kan? Nggak cukup aja dengan begini, berarti kita harus masukkan lagi if-nya. If. Nah, oke. Harus 1 juta. Maka lebih dari ya. Lebih dari 1 juta berarti. Lebih dari 1 juta, maka dia dikali dengan 9%. Kita coba cek. Berubah nggak? Nggak berubah juga. Oh iya ya. Betul. Lebih besar 1 juta angkanya. Oke, kita coba. Pindahkan ke atas. Sip nih. Berarti kita ambil paling atas pertama berarti ya. Oke, boleh. Tes. Jika harga tiketnya lebih besar 1 juta, maka 9%. Oke, ini kayaknya sudah benar nih guys. Sudah benar ini. Tes dulu guys. Udah ketemu jawabannya guys. Jadi kalau misalnya kita lakukan tes lagi terhadap yang berikutnya yang 1.054, coba kita tes ya, samakan. Apakah jawabannya juga 94.860? Sama dengan 1.054 kita kalikan dengan berapa persen tadi? 9 ya? 9%. Betul. Ya, ini sudah benar ini. Lanjut dulu deh. Jumlah penumpang sudah ada, berarti sekarang total guys. Bagaimana cara mencari totalnya? Ini gampang ya, totalnya. Di petunjuk soal adakah total? Di petunjuk soal tidak ada. Jadi kita diminta menganalisa dari data yang tersedia di sini. Untuk total yang harus dibayar itu berapa? Ada harga tiket, ada pajak, ada passenger service charge ya. Jumlah penumpang juga ada. Berarti totalnya berapa gitu? Sama dengan harga tiket katanya dikurangi dengan pajak ditambah dengan PSC agen katanya. Begini menurut kakak Kun Fayakun. Ada pendapat lain? Kalau kata Kak Devi dikurangi. Aduh, saya coba bikin pembanding aja di sebelah ya. Sama dengan harga pajak, berarti yang sebelah. Harga pajak. Harga tiket dikurangi pajak. Oke. Terus dikurangi PSC agen dikali jumlah penumpang. Ini kata kakak Devi. Coba kita compare dulu. Wah, jadinya minus, Kak. Ada lagi dari Kak Abirijani. Coba kita compare lagi. Kak Abirijani rumusnya begini dia. Buka kurung, sama dengan buka kurung. Harga tiket. Harga tiket. Mana tuh? Ditambah pajak. Ditambah PSC agen. Dikali penumpang ya. Dikali penumpang. Wih. Begini dia guys. Ini yang diterima oleh maskapai penerbangan. 102 juta. Karena kan 85 penumpang ya. Masa iya 85 penumpang pendapatannya atau yang dia terima pembayaran kotornya cuma 900? Ya enggak? Kayaknya dari tiga ini mana yang lebih masuk akal guys? Untuk sebuah maskapai penerbangan dengan PSC sekian, pajak sekian, harga tiketnya itu sudah sekian. Harga tiket saja 1 juta. Ya kan? Terus penumpangnya ada 85. Kan nggak masuk akal kalau misalnya penumpang 85 tapi yang masuk pendapatan kotornya atau total yang diterima 900-an saja. Kayaknya yang ketiga deh yang masuk akal ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang ketiga. Masuk akal nggak sih? Kalau misalnya minus maskapai, kita ambil patokan yang pertama aja deh. Harga tiketnya saja satu orang yang baris pertama ini 1 juta, ini satu orang loh harga tiketnya. Nah, penumpangnya ada 85, otomatis kan 85 juta sudah kan? Pajaknya dipotong sekian. Terus tambah 64.000 kan? Nah, ini udah dapat nih.
102 juta lebih. Gitu. Jadi rumusnya yang benar itu adalah ini. Atau boleh juga mungkin begini, daripada kalian klik satu-satu, karena dia bergandengan ya antara tiga sel. Ini mulai dari rumus 2, kemudian pajak sama PSC kan dia bergandengan tuh. Kan bisa diblok aja pakai rumus sum ya. Nah, boleh begini. Tambah lagi ya. Sama dengan sum, kemudian kita langsung blok tuh. Blok dari sini sampai sini, ya kan? Kemudian kita balas kurung lalu kalikan dengan apa? Kalikan dengan jumlah penumpangnya. Ya toh? Enter. Tuh, sisanya tinggal kita duplikasi Ctrl D. Jawabannya sama saja. Cuman cara pengaplikasiannya sedikit beda. Kalau ini dia one by one dengan mengklik satu sel. Kalau ini dia per seleksi data, satu baris ya, seleksi datanya. Boleh, dua-duanya ini kalian boleh pakai, jawabannya sudah benar. Harga tiket yang 1 juta belum dirubah, Pak. Yang mana? Oh iya, tadi yang soal ya. Tadi berapa di sini? 115 kalau nggak salah. Oke. Udah saya rubah. Tuh. Oke, otomatis berubah. Sudah, aman. Oke, yang 2 ini saya hapus ya. Yang 2 ini. Saya hapus aja biar nggak dipakai sebagai kunci jawaban. Ini kan kita coba-coba saja. Nah, yang kita pakai itu yang ini. Total sama rumus 2. Boleh. Sekarang bonus, guys. Kita lihat petunjuknya. Ada nggak bonus? Nggak ada petunjuk bonus ini. Oh, ada di sini, guys. Ternyata nih, tabel bantu bonus nih. Lunch, snack, breakfast, dinner, dan lain-lain nih. Ada di kolom ini. Nah, kira-kira kalau referensi sudah tersedia tadi di atas, ya, kita pakai acuan yang mana dan rumus yang apa untuk memunculkan bonusnya yang ada di tabel bantu ini, guys. Sama dengan X lookup, terus acuannya tujuan ya. Tujuan, mana tujuan? Ini tujuan kan? Nih. Langsung blok. Satu kolom, tujuan, koma. Lookup array-nya berarti tujuan juga kan yang di sini ya. Nih, kita blok kunci dengan F4. Lalu return array-nya jawabannya bonus, blok bonus. F4. Enter. Coba cek dulu guys. Berdasarkan tujuan tadi, kalau dia Medan dapatnya lunch, snack, lunch. Medan itu lunch, Jogja itu snack. Medan itu lunch, Jogja itu snack, Denpasar breakfast, Bali dinner. Denpasar breakfast, Bali itu dinner, betul. Nah, berikutnya kita diminta melakukan penjumlahan untuk pendapatannya. Total pendapatannya kan ini ya, yang kita ambil kan. Nah, jadi kita tinggal totalkan saja pakai rumus sama dengan sum. Lalu kita blok ya. Ini gampang ini, nggak usah ditanya ke kalian. Nah, ini total pendapatannya adalah 605 juta sekian. Oke? Lanjut deh ke sebelahnya lagi. Yang rekapitulasi. Rekapitulasi penumpang terbanyak, penumpang terendah, rata-rata penumpang. Jadi nanti kita ambil referensi itu dari penumpangnya. Penumpang terbanyaknya, penumpang terendahnya, sama rata-rata penumpang. Berarti ambil di acuan kolom penumpang kan? Mana sih penumpang ini? Ini kita ambil acuan. Pakai choose boleh. Kita coba tes ya. Sama dengan choose. Indeksnya. Max, min. Indeksnya gimana? Pakai kurawal ya. Kurawal. 1. Pakai koma apa titik koma? Untuk bisa munculin ke bawah. Karena kan kita pengen munculin selnya ke bawah bukan lagi ke kanan ya. Apa tuh yang masih ingat? Bagus nih Kak Rengi. Titik koma 2, titik koma 3. Kurung kurawal. Kemudian koma. Value-nya. Berarti kita cari dulu rumus pertamanya ya. Yaitu rumus penumpang terbanyaknya. Apa tuh? Max ya. Tadi kakak siapa tuh? Kakak Monik sudah bantu tuh. Max. Kemudian kita seleksi datanya. Yang jumlah penumpang, ya kan? Nih. Lalu kita kunci dengan F4. Ya toh? Nah, ini kita copy aja nih. Jadi kita balas kurung dulu ya. Balas kurung dulu baru kita copy ini untuk rentangnya biar kita nggak capek-capek ngeblok lagi.
Oke. Koma. Kemudian min ya, yang kedua ya. Min, Ctrl V, koma, rata-rata itu average. Ctrl V, enter, lalu enter. Maka dia muncul langsung 3 tuh. 187, 37, 103. Betul nggak itu Pak? Coba kita manual satu-satu. Max ya. Max, terus enter. Betul ya. Ini min. Enter, betul. Ini average. Betul. 103,8, 37 dan 87.